Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 5 kelas IKM 4B yang akan mempresentasikan materi terkait turnover. Boleh di next. Berikut nama anggota kelompok kami. Next. Baik, yang pertama yaitu pengertian turnover merupakan pergerakan tenaga kerja keluar dari organisasi yang mengarah pada kenyataan akhir yang dihadapi suatu organisasi berupa jumlah karyawan yang meninggalkan organisasi pada periode tertentu. Sedangkan keinginan karyawan untuk berpindah atau turnover intention mengacu pada hasil evaluasi individu mengenai kelanjutan hubungan dengan organisasi yang belum diwujudkan dalam tindakan pasti meninggalkan orang benar-benar keluar dan juga keinginan atau niat dari karyawan yang berpindah. Singkatnya, turnover adalah proses keluar masuknya karyawan dalam suatu organisasi dalam kurun waktu tertentu. Next. Nah, sempat disinggung juga sebelumnya, masih berkaitan dengan konsep sebelumnya juga. Sekarang mengenai turnover intention, di mana menurut Yucel pada tahun 2012, turnover intention ini adalah faktor perantara antara sikap seseorang yang ingin keluar dengan tindakan aktual untuk benar-benar keluar dari organisasi tersebut. Artinya, sebelum seseorang benar-benar resign atau keluar, biasanya dia lebih dulu mengalami fase di mana muncul keinginan untuk mencari pekerjaan baru atau meninggalkan tempat kerja tersebut. Keinginan ini tentu dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti kepuasan kerja, beban kerja, dan juga yang lainnya. Berikut ada jenis turnover menurut Matis dan Jackson pada tahun 2000. Yang pertama ada turnover berdasarkan kesediaan karyawan, yaitu ada turnover secara tidak sukarela dan turnover secara sukarela. Kemudian ada jenis yang kedua yaitu berdasarkan bentuk pengendalian. Yang pertama ada turnover yang tidak dapat dikendalikan dan yang kedua ada turnover yang dapat dikendalikan. Kemudian jenis yang ketiga yaitu turnover berdasarkan tingkat fungsional, yaitu dibagi menjadi turnover fungsional dan juga turnover disfungsional. Next. Kemudian dampak dari turnover yang pertama dari dampak positif pada meningkatkan efisiensi organisasi, membuka peluang promosi bagi karyawan lain, memberi kesempatan rekrutmen karyawan yang lebih berkualitas, dan memperbaiki proses rekrutmen dan orientasi. Kemudian dari sisi dampak negatifnya yaitu biaya rekrutmen meningkat, biaya pelatihan karyawan baru, penurunan produktivitas, hilangnya karyawan berkualitas tinggi, turnover menular ke karyawan lain, kehilangan pelanggan, kemudian turunnya kepercayaan terhadap organisasi, kerugian akibat alat produksi tidak optimal, meningkat lembur dan keterlambatan kerja, serta gangguan kesehatan mental karyawan yang bertahan. Next. Sebenarnya ada faktor penyebab turnover. Yang pertama ada usia, yang dimana karyawan berusia muda cenderung lebih tinggi intensi untuk berpindah karena masih mencari kenyamanan dan pengalaman kerja baru. Kemudian ada lama bekerja, yang dimana semakin lama seseorang bekerja di perusahaan, maka semakin besar keterikatannya. Yang kedua, tingkat pendidikan, yang dimana karyawan dengan pendidikan lebih tinggi memiliki harapan untuk mendapatkan posisi atau pekerjaan yang lebih sesuai dengan latar belakang pendidikannya. Kemudian yang ketiga, keikatan terhadap organisasi, yang dimana karyawan yang memiliki sense of belonging atau keterikatan emosional dengan perusahaan cenderung lebih loyal dan memiliki turnover intention yang lebih rendah. Kemudian ada kepuasan kerja. Ketidakpuasan terhadap tugas, beban kerja, atau posisi saat ini meningkatkan keinginan untuk berpindah kerja. Kemudian yang terakhir ada budaya perusahaan, yang dimana budaya organisasi yang dianggap terlalu menekan atau tidak bersahabat dengan karyawan, misalnya target tinggi dan hubungan yang kaku dengan atasan dapat memicu keinginan untuk keluar dari perusahaan. Selanjutnya ada strategi mengurangi turnover, yaitu ada enam. Yang pertama pemberdayaan karyawan, kemudian kontrak dan komitmen awal, peningkatan motivasi internal, sistem promosi berdasarkan prestasi, program tugas belajar dan retensi, dan yang terakhir perbaikan sistem imbalan. Oke, baik. Selanjutnya adalah turnover rate, yang dimana ukuran yang menunjukkan beberapa persen karyawan keluar dari sebuah organisasi dalam periode tertentu dan biasanya itu dalam 1 tahun. Nah, tujuannya apa? Yang pertama, menilai stabilitas tenaga kerja. Yang kedua, membantu HRD menentukan apakah perlu intervensi, misalnya kayak retensi atau rekrutmen lebih agresif. Yang terakhir ada menjadi indikator kepuasan kerja dan kesehatan organisasi. Nah, berikut ada rumus menghitung turnover rate yang paling basic, yaitu turnover rate sama dengan jumlah karyawan yang keluar dalam periode tertentu per jumlah rata-rata karyawan dikali 100. Next. Nah, untuk penjelasan tiap komponennya,
yang dimana jumlah karyawan keluar itu sama dengan jumlah karyawan yang resign, pensiun, di PHK atau pindah yang benar-benar meninggalkan organisasi tersebut. Nah, untuk jumlah rata-rata karyawan sendiri itu dapat dihitung dengan jumlah karyawan di awal tahun ditambah jumlah karyawan di akhir tahun dibagi dua. Ini dipakai agar lebih akurat karena kan jumlah karyawan bisa berubah sepanjang tahunnya. Next. Berikut ada contoh perhitungan sederhana. Contoh ada data yang awal tahun itu ada 120 karyawan, di akhir tahun ada 100 karyawan, dan selama tahun itu ada 30 orang yang resign. Jadi langkah yang pertama kita harus menghitung rata-rata karyawan tersebut yang dimana dengan menghitung jumlah karyawan di awal tahun ditambah jumlah karyawan di akhir tahun dibagi dua, yaitu 120 dibagi 100 per 2 yang dimana hasilnya ditemukan 110. Langkah kedua kita menggunakan rumus turnover tersebut, yaitu jumlah karyawan yang keluar dalam periode tertentu per jumlah rata-rata karyawan dikali 100, yaitu 30 per 110 dikali 100, ditemukan hasil 27,27%. Next. Berikut adalah contoh implementasinya, yaitu tentang analisa faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya turnover intention perawat di Rumah Sakit Santa Elizabeth. Next, ini berikut analisis implementasinya. Untuk ringkasan kasusnya, di mana penelitian ini itu menghadirkan beberapa data. Yang pertama yaitu dari 82 perawat yang diteliti, 30,4,1% itu memiliki niat keluar dan 25,6 itu memiliki stres kerja. Dan hasil analisisnya itu menunjukkan bahwa hanya stres kerja yang berhubungan signifikan dengan turnover intentions. Sementara faktor usia dan yang lainnya itu tidak berpengaruh secara signifikan. Stres kerja terutama adalah disebabkan oleh beban kerja yang tinggi dan juga ketidakseimbangan jumlah perawat dan pasien. Kemudian untuk bentuk turnovernya yaitu turnover intention yang dimana niat sukarela perawat untuk mengundurkan diri dari tempat kerja. Kemudian faktor penyebab. Jadi stres kerja ini jadi penyebab utama turnover intention dalam penelitian, yang dimana sumber stres ini berasal dari beban kerja yang tinggi, jumlah perawat tidak seimbang dengan pasien, dan tekanan layanan berkualitas. Kemudian ada juga faktor usia, jenis kelamin, masa kerja, dan kepuasan kerja tidak signifikan. Jadi dampaknya yaitu penurunan kualitas layanan pasien akibat kekurangan tenaga berpengalaman. Kemudian beban kerja menjadi meningkat bagi perawat yang tersisa, memicu stres baru dan biaya rekrutmen dan pelatihan naik serta moral kerja menurun. Oke, baik, next ada rekomendasi. Yang pertama yaitu tambah jumlah perawat untuk mengurangi beban kerja. Yang kedua, pelatihan dan tunjangan berdasarkan masa kerja. Yang ketiga, diadakan konseling atau kebijakan kerja sehat untuk stres kerja. Yang terakhir, ada komite keperawatan terlibat dalam pengambilan keputusan yang mendukung kesejahteraan perawat. Next. Baik, berikut Adalah referensi yang referensi kami yang gunakan. Next. Baik, sekian presentasi dari kelompok 5. Apabila ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Apabila terdapat saran boleh disampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.